Selamat sore ibu-ibu semuanya. Selamat sore Pak. Ya, selamat jumpa kembali dengan saya John Roy Purba, pendamping PKH di Kecamatan Martoba, Kota Pematang Siantar. Ibu-ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana memanfaatkan layanan bank. Nah, hari ini kita akan membahas tentang memulai usaha. Nah, keren ya, memulai usaha. Jadi ibu-ibu, di program Keluarga Harapan ini kita tidak mau hanya dalam posisi terus menerima bantuan. Nah, itu hebatnya dari Kementerian Sosial, kita diminta untuk memberikan stimulus melalui pembelajaran hari ini memulai usaha. Ibu-ibu, udah ada yang pernah coba memulai usaha? Sudah. Udah ada. Nah, misalnya usaha apa, Bu? Usaha jual snack. Perlu disebutkan jenisnya? Ya. Misalnya apa? Keripik pedas. Nah, itu gimana sejauh ini berhasil? Lumayan karena sistemnya pre-order. Jadi ketika ada yang pesan kita bikinkan. Oh, oke. Ya, lumayan ya, Bu ya. Nah, tapi supaya usaha itu bisa lebih berkembang, bisa lebih kita bisa lebih maju. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama dan yang utama itu adalah bagaimana menentukan ide usaha. Jadi kita harus punya ide. Misalnya misalnya tadi kayak Bu keripik, ya kan? Bisa, boleh. Misalnya lagi ada apa lagi? Dodol mungkin. Yang di sekitar kita ini ya, di sekitar kita ini kan cuma banyak industri-industri kecil seperti kerupuk, keripik, memang di sini banyak. Nah, tetapi bagaimana ini bisa menjadi ide yang besar? Nah, dalam sebuah cerita ini, dalam materi ini ada seorang ibu namanya Ibu Lili. Jadi ini hanya contoh ilustrasi. Ibu Lili ini dia memulai usahanya dengan hanya melihat orang, terus dilakukan, terus kemudian gagal, dan akhirnya dia bisa belajar dari kegagalan. Nah, apa yang dilakukan Ibu Lili? Kita akan belajar dari beliau, tapi kita ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi ide. Itu yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita harus menemukan ide, ya, ide usaha. Apakah sudah punya ide? Jangan langsung dieksekusi. Nah, itu nanti dampaknya akan semakin buruk. Akhirnya nanti kita bukan malah untung, malah jadi buntung katanya, ya kan? Tahu-tahu kita jadi buntung. Nah, ini bisa ada dulu gitu. Kayaknya bukan itu ya lagunya ya. Kalau kita menabung jadi untung, itu sebenarnya lagunya. Nah, dalam mengidentifikasi atau melihat ide itu, kita harus juga penuh pertimbangan. Pilih apa usahanya. Apakah usaha jenis makanan? Apakah jenis sayuran? Atau rumah makan mungkin? Ya kan? Ada banyak jenis usaha yang mau dibuat. Nah, itulah bagaimana kita menentukan ide. Ide itu harus penuh dengan keyakinan. Nah, setelah kita menentukan ide usaha kita sudah ada, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ya adalah mengembangkan dan menilai kelayakan ide kita. Bagaimana idenya? Ide itu kemarin misalnya kita setelah mengidentifikasi gitu kan, ada 10 atau 5 ide. Jualan goreng pisang, jualan kerupuk, jualan sayur, jualan mie sop, jualan bakso, misal. Ya kan? Misalnya ada 5 yang harus mau kita pakai. Maka identifikasi yang mana kita mampu. Nah, itu dia, yang mana kita mampu. Bagaimana ini mengembangkan dan menilai. Akhirnya dipertimbangkan, misalnya kita putuskan untuk menjual mie sop. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kita ini suka makan mie sop.
atau kita ini lingkungan lumayan rame, jualan misalnya belum ada. Nah, maka kita sudah mulai bisa menilai dari ide kita itu. Oh, yang paling layak itu di sini nih, jual misop. Nah, misalnya gitu. Jadi ide usaha itu tidak bisa hanya ide gitu kan, tapi tidak gimana? Tidak bisanya ikut-ikut. Iya, tidak bisa ikut-ikut. Jadi harus berdasarkan pertimbangan yang matang. Jadi ada penilaian juga. Itu ya Bu ya. Nah, Ibu ada lagi nggak mau mengembangkan usaha? Saya mau mengembangkan usaha jenis minuman jamu. Wih, kenapa jamu? Supaya semuanya sehat. Wah, saya ada lingkungannya ya. Iya. Wah, keren. Ini kita kalau mengapresiasi itu kita ada namanya oh ini tepuk semangat aja Ibu ya, supaya semangat nanti bikin jamunya ya kan. Contohnya hahaha ini hahaha ho 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 semangat gitu ya Bu ya, semangat dari suasananya ya. Ayo dulu ya Bu. Oke, kita coba sekali ya. Tepuk semangat hahaha ho 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 semangat. Iya, semangat ya Bu ya. Nah, jadi kalau itu ada idenya dinilai apakah itu mampu kita laksanakan atau tidak. Nah, misalnya Ibu memilih itu kenapa? Misalnya karena bahan bakunya ada di sekitaran kita, tidak terlalu mahal, dan setelah jadi itu mempunyai nilai lebih. Nah, itu kan bisa jadi contoh usaha yang bagus. Nah, kemudian kita lihat setelah kita nilai layak atau tidak idenya, kita mau lihat bagaimana langkah berikutnya adalah merencanakan keuangan usaha. Nah, kita harus cari rencana keuangan. Misalnya nanti modelnya dari mana? Ya, ketemu nggak? Ya kan? Nah, dengan usaha jamu perlu modal berapa? Misalnya selama ini ternyata sudah ada tabungan, ya kan? Ada tabungan. Kalau ada tabungan itu bisa digunakan. Nah, karena jual jamu mungkin saya hari minggu ini cuma 10 botol dulu. Lihat pangsa pasarnya. Nah, jadi itu kita punya merencanakan keuangan. Jadi modal usahanya itu dari mana? Minjam, tabungan, minjam dengan kerabat atau teman dan lainnya. Nah, ini harus kita coba. Kita harus punya modal usaha. Oke. Nah, jadi harus ada modal usahanya. Modal usahanya dari mana? Minjam atau modal sendiri? Ya kan? Kalau punya modal sendiri, ya lebih bagus. Kalau bisa, karenanya kita memulai usaha ini, kita mau maju. Kalau bisa sebisa-bisanya jangan jadi meminjam dan kita takutnya semakin terpuruk. Tetapi kalau untuk jamu kan bisa, ya kan? Bisa sendiri. Nah, atau ya kalau memang memungkinkan, misalnya sudah semakin besar, nah, baru kita coba minjam uang ke bank karena sudah ada usaha kita dan kita punya keberanian karena sudah ada modal pemasaran juga, sudah tahu, sudah makin berkembang. Jadi baru kemudian anggarkan anggaran usaha dan pisahkan antara keuntungan usaha dengan belanja untuk keluarga, ya kan? Nah, itu harus dipisahkan. Nah, ini kebutuhan keluarga, ini untuk keluarga apa? Sehingga nanti kalaupun ada modal itu bisa dikembalikan dari keuntungan secara perlahan. Nah, itu untuk memulai usaha. Jadi kita harus punya nanti sendiri. Halo, Letsa, kita belajar tentang mulai usaha ya. Nah, lembar cerita itu kemudian merencanakan keuangan dan usaha. Jadi harus diputuskan pinjam atau modal sendiri, ya? Oke, Kak. Gitu dia. Nah, kemudian dibuat catatan. Catatannya bisa per mingguan, bisa per hari, nah tergantung ya. Nah, itu pembukuannya dibuat rinci, modalnya sekian, keuntungannya sekian. Jadi untuk ini sekian, misalnya kan kalau untuk usaha jamu misalnya butuh apa ya, butuh wajan ya, butuh sendok yang khusus untuk mengaduk, butuh parutan atau blender. Nah, itu semua
nanti dari keuntungan itu harus ditutupi modal usahanya tadi, dan dipisahkan keuntungan dengan belanja keluarga. Jangan itu juga dipakai keuntungan, jadi terasa enggak maju atau tidaknya kita nggak tahu usaha kita. Dengan menganggarkan dan membedakan kita akan menjadi tahu, gitu ya. Nah, anggaran usaha. Kemudian yang paling penting adalah satu juga pemasarannya. Harus diperhatikan, evaluasi, lihat apakah di tempat yang strategis ya lokasinya, kemudian barangnya itu harus bagus, misalnya kalau tadi jamu itu rasanya enak dan bisa diterima semua orang, kemudian berikan harga murah dan bersaing, tapi bukan murahan. Nah itu penting ya kan. Nah kemudian selalu dipromosikan, apalagi sekarang ya kan, zaman sosial media semua bisa dipromosikan. Jadi bisa dipromosikan dengan cara-cara yang lebih modern. Jadi punya kemasan tertentu itu nanti untuk pengembangan usaha. Nah jadi seperti itu ibu-ibu untuk mengelola ini semuanya, mengelola keuangan usaha juga perlu tadi. Kemudian tadi bagaimana promosi dan tadi setelah catatan usaha kemudian mengelola keuangan usaha. Jadi keuangan itu dikelola dengan baik secara khusus, tidak digabung-gabungkan seperti yang saya bilang tadi ya. Nah kemudian setelah itu barulah kita bisa mempromosikan dan terus berkembang kalau kita ada ide-ide baru di tengah jalan. Tadi seorang berusaha jamu tadi di sekitaran tempat tinggal sudah mulai merambah ke kota misalnya ya kan, atau membuka reseller dan sebagainya, gitu ibu-ibu ya. Nah, jadi terima kasih untuk hari ini kita belajar memulai usaha. Semoga dengan cara ini kita akan bisa lebih berhasil ya. Amin. Berhasil di depan, usahanya berhasil, usahanya semua tetap punya usaha yang lebih baik. Kalau usaha jamu mulai saya berharap ini kita akan coba terapkan ya ibu-ibu. Ada yang mau coba nanti? Saya ada mau coba jamu tadi ya? Iya ya, semoga yang mudah berhasil ya, nanti jamunya bisa laku laris manis. Dan kita sudahi, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa kita terapkan dan kita bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang baru dan menjadi keluarga yang mandiri, tidak lagi bergantung terhadap bantuan-bantuan PKH. Ya saya kira itu yang harus saya sampaikan. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan dan setelah pulang memasaklah untuk sang suami dan keluarga ya ibu-ibu, supaya jangan kesorean ya. Terima kasih hari ini. Horas. Dadah. Dadah.